Selamat pagi, Miss Elisa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai geografi modern. Dan kami Dalam geografi modern tentu memiliki beberapa aspek yang perlu diketahui, yakni adalah pertama pengertian, yang kedua adalah tokoh penting, ketiga ciri-ciri, dan yang terakhir adalah pandangan geografis modern. Oke, yang pertama kita memasuki pada pengertian. Geografis modern ini adalah suatu cabang geografis yang telah berkembang pada awal 18 sampai 19. Geografis juga menggunakan kajian-kajian teoritis, konseptual, serta komprehensif dalam mempelajari permukaan bumi dan dari interaksi antara lingkungan dan manusia. Geografis juga membuat beberapa aspek politik, budaya, dan perekonomian manusia dalam ruang lingkup. oke, memasuki pada seseorang yang mengkajinya. Alexander van Humboldt. Alexander van Humboldt merupakan tokoh yang menjadi pionir utama terbentuknya geografis modern melalui bukunya yaitu Kosmos. Menurut dirinya, geografi adalah ilmu yang mempelajari distribusi fenomena akan alam dan juga manusia pada permukaan bumi. Kemudian tokoh geografis modern yang kedua adalah Carl Ritter. Jadi Carl Ritter ini merupakan suatu tokoh geografis yang berfokus pada suatu hubungan antar manusia dengan alam. Yang mendefinisikan geografi sebagai telaah bumi sebagai tempat hidup manusia. Hal-hal tersebut juga tertulis dalam bukunya yang berjudul Die Erde. Selanjutnya pada tokoh kedua yakni adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant mendefinisikan geografi sebagai bidang studi yang mencakup pemetaan, penjelasan dan analisis fakta-fakta fisik dan manusia mengenai bumi. Ia juga banyak mengkaitkan filosofi manusia dengan ilmu geografis. Oke, jadi yang kemudian tokoh geografis modern berikutnya adalah dari Friedrich Nietzsche. Jadi ini simpel aja karena dia membahas tentang pencetusan geografi politik. Jadi ilmu ini juga kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli geografis modern lainnya. Lanjutkannya pada tokoh berikutnya yakni adalah Charles Darwin. Merupakan seorang tokoh yang menjadi salah satu penggugus teori geografi yang berhubungan dengan biologi, terutama mengenai evolusi. Geografi yang dikembangkan pada diri berkaitan dengan teori evolusi manusia. Oke, kemudian ada tokoh-tokoh lain seperti Halford Mackinder, yaitu sebuah tokoh yang pernah menjadi salah satu sorotan dunia karena dia menyebarkan teori yakni Heartland Theory. Jadi dia ini memberikan teori yang bersifat naugan pada geografis politik. Dan yang kedua adalah William Morris Davis. Terpadu sebagai salah satu bapak geomorfologi Amerika Serikat pada penjabarannya yakni konsep siklus erosi. Oke, kemudian ada tokoh lain yang yaitu Ellen Churchill Semple yang merupakan suatu tokoh geografis modern wanita yang mengembangkan ilmu dan konsep determinisme lingkungan. Lalu lanjut yang ketiga yaitu adalah pandangan geografi modern. Geografi modern merupakan cabang geografi yang berfokus pada kewilayahan atau lingkungan dalam konteks keruangan yang kemudian dikaitkan pada aktivitas manusia. Oleh karena itu, maka pandangan geografi modern cenderung mengarah pada teori-teori spasial dan keruangan. Serta selain itu juga beberapa ahli termasuk di dalamnya Friedrich Ratzel mencetuskan bahwasannya geografi modern berhubungan dengan politik. Jadi kemudian kami berdua akan menjelaskan dari ciri-ciri dari geografis modern. Yang pertama itu adalah dalam pendekatan interdisipliner. Geografis modern juga mengintegrasikan pengetahuan akan disiplin ilmu layaknya ekologi, ekonomi, sosiologi hingga ilmu politik dalam memahami aspek fenomena yang kompleks serta konkret. Penggunaan teknologi. Mengkaji teknologi layaknya sistem informasi geografis (GIS), penginderaan jauh (remote sensing), serta pemodelan komputer digunakan dalam jangka yang cukup akurat serta panjang dalam analisis serta visualisasi data geografis. Oke, kemudian geografis modern sendiri juga berfokus pada spasialitas. Jadi, geografis ini meningkatkan pentingnya lokasi dan distribusi spasial dalam memahami fenomena alam dan sosial
analitis spasial digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan proses. Yaitu keempat adalah pendekatan empiris dan kuantitatif. Metodologi penelitian yang empiris dan kuantitatif sering digunakan dalam pengumpulan data lapangan, survei, serta analisis statik. Oke, kemudian geografis modern ini juga memiliki keterkaitan dengan manusia dan lingkungan. Jadi keterkaitan ini merupakan ada fokus yang kuat pada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, termasuk bagaimana aktivitas manusia memengaruhi lingkungan dan bagaimana lingkungan memengaruhi kehidupan manusia. Lalu yang terakhir adalah pemahaman global dan lokal. Geografis modern mengakui pentingnya skala global dan lokal dalam menganalisis fenomena geografis. Ini melibatkan studi tentang globalisasi serta keunikan lokal. Setelah mendengarkan presentasi dari teman-teman kita tadi, kami memiliki 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan jawab pertanyaan tersebut di buku tulis kalian ya. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.